Sebagai pencipta, Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui. Ilmunya yang maha luas tersebar di alam semesta ini. Di samping itu, masih ada pula yang tersimpan dalam perbendaharaannya. Untuk menggambarkan keluasaan ilmu Allah, Al-Quran memberikan ilustrasi yang sangat indah. Di antaranya dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-27 yang artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sudah kering, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Dengan demikian, ilmu Allah tidak ada habis-habisnya dikaji. Dilihat dari cara mendapatkannya, ilmu Allah itu dapat diketahui melalui 2 cara. Yang pertama adalah khusus, diperoleh melalui jalur formal, yaitu melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Ilmu yang ada di dalam wahyu disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Ia berada di dalam kitab suci Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Di samping itu juga terdapat dalam sabda nabinya yang telah dihimpun oleh para ulama dalam hadis-hadis sahih. Yang kedua adalah dengan cara umum, diperoleh melalui jalur non-formal yang Allah berikan melalui ilham. Maksudnya, dalam hal ini Allah memberitahu ilmunya kepada manusia pada umumnya secara langsung. Didapatkannya ilmu dengan cara ini, kalau ditemukan sendiri, sering disebut dengan inspirasi. Dan inilah dalam bahasa Arab yang disebut dengan ilham. Ilmu yang didapatkan tidak melalui wahyu disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ada sinergi yang sangat baik dan sangat kuat antara ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah. Demikian ini karena keduanya berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Ayat-ayat kauniyah memberikan isyarat-isyarat kepada para ulama dan ilmuwan untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap fenomena alam. Hasil dari penelitian dan pengamatan terhadap ayat-ayat kauniyah merupakan bukti kebenaran ayat-ayat kauniyah. Sebagai contoh, Al-Quran mengatakan bahwa kita mengira bahwa bumi itu adalah diam, padahal ia bergerak seperti halnya awan. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa bumi ini terdiri dari lempengan-lempengan yang bergerak sebagaimana halnya awan. Hal ini telah kita saksikan pada bagian barat negeri ini ketika terjadi gempa tektonik berkekuatan 8,9 skala Richter di Aceh yang kemudian menimbulkan gelombang tsunami di akhir tahun 2004 lalu. Contoh lain, Rasulullah SAW mengatakan, apabila ada lalat yang hinggap di air minum, hendaklah ditenggelamkan sekalian. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa lalat itu salah satu sayapnya membawa mikroba atau kuman. Namun, sayap yang lain membawa antimikroba yang hanya akan efektif berfungsi kalau mendapatkan tekanan dengan ukuran tertentu, yaitu dengan ditenggelamkan. Sinergi yang baik antar kedua ilmu ini akan memberikan kemaslahatan yang besar bagi kehidupan umat manusia. Lantaran wahyu Allah datang dari yang maha mengetahui, maka seharusnya manusia berlapang dada untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup, karena kebenaran wahyu adalah kebenaran yang mutlak. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Al-Baqarah ayat 147. Sebaliknya, penemuan-penemuan ilmiah yang dilakukan oleh manusia itu tidak dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, karena kebenarannya tidak mutlak. Kebenarannya merupakan kebenaran eksperimental. Kebenaran eksperimental semacam ini kadang-kadang terbukti sesuai dengan wahyu, namun kadang-kadang tidak terbukti. Penemuan seorang ilmuwan kadang terbantah oleh eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan lain. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa penemuan seorang ilmuwan kemudian terbantahkan oleh penemuannya sendiri di waktu yang lain. Kalau teori-teori yang tidak mutlak kebenarannya ini dipaksakan untuk dipraktikkan sebagai pedoman hidup dalam masyarakat, mereka harus siap bila menjadi korbannya. Sebagai contoh, teori sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx, teori yang dipaksakan praktiknya di sebagian negara di dunia ini terbukti gagal dan hanya menimbulkan kehancuran. Islam bukan agama yang mengkebiri kemampuan intelektual manusia. Sebaliknya, ia adalah agama yang mendorong kita untuk mengembangkan kemampuan intelektual kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu bahwa kemampuan intelektual manusia itu terbatas. Banyak hal yang tidak mungkin dijangkau oleh akal kita, sehingga Allah mengutus para nabi dan rasul yang dibekali wahyu untuk mengatur kehidupan manusia. Sementara itu, kebenaran sains
Kemajuan teknologi dapat digunakan untuk sarana kehidupan dalam rangka melaksanakan tugas untuk memakmurkan bumi. Namun, harus tetap memperhatikan batas-batas syariat yang terdapat dalam wahyu, ayat-ayat qauliyah itu. Penggunaan sains dan teknologi yang tidak mengindahkan batas-batas wahyu seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan keseimbangan alam. Bila itu terjadi, tentu bukan kemaslahatan yang akan dinikmati oleh umat manusia, tetapi sebaliknya berupa kerusakan, tragedi, petaka, bencana, dan kehancuran akibat ulah tangan manusia sendiri. Realitas menunjukkan bahwa umat Islam yang kitab sucinya mewajibkannya untuk membaca seperti pada wahyu yang pertama kali diturunkan, namun semangat intelektual dan gerakan ilmiah di kalangan mereka telah melemah. Akibatnya, mereka mengalami kemunduran dan keterbelakangan yang sangat jauh dibanding umat lain. Tentu ini adalah kondisi yang tidak sepatutnya. Karena itu, mari kita galakkan kembali semangat belajar, kembangkan kemampuan intelektual, dan raih kemuliaan. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Semoga kita termasuk bagian dari mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.